Institute ini di tahun 2019, tahun kemarin, melihat generasi milenial kita ini memang mayoritas, bahkan hampir 70%, ya 69,1% ini memiliki minat untuk menjadi berwirausaha. Jadi inilah momen saatnya ya untuk kita dorong agar mahasiswa juga bisa mendapatkan bekal untuk menjadi wirausahawan ini. Nah, ini sehingga kewirausahaan dalam ini dilakukan dengan mata kuliah kewirausahaan atau kegiatan dan ekstra kurikuler yang selama ini kita lakukan. Intinya bahwa tujuan dari wirausaha ini adalah agar masyarakat dan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha ini bisa mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing, ya. Dan tentu saja akan menangani permasalahan pengangguran yang ada di desa atau pengangguran sarjana. Jadi kita harapkannya begitu dia lulus, apakah itu diploma ataupun sarjana, dia sudah dibekali dengan program-program untuk mandiri. Jadi mekanisme yang sudah kita kembangkan di dalam panduan kita, ini program kewirausahaan mahasiswa ini disusun pada tingkat perguruan tinggi dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS per semester atau bahkan 40 SKS per tahun, ya. Karena mahasiswa boleh 3 semester, ya. Nah, program ini juga merupakan kombinasi dari beberapa mata kuliah. Jadi nanti dosen-dosen pembimbing dari yang membimbing dari prodi maupun dari wirausahawan itu nanti bisa mengkonversikan mata kuliah yang diambil. Berapa SKS, ya, kemudian nanti akan mendapatkan penilaian setelah berakhir, ya. Jadi itu dan untuk penilaian program kewirausahaan ini dapat disusun rubrik assessment atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Jadi misalnya mahasiswa berhasil membuat startup, ya, di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS atau 40 SKS. Jadi itu yang mekanisme yang kita kembangkan. Nah, selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa itu dibimbing oleh dosen pembimbing, ya, mentor pakar atau pengusaha yang telah berhasil, dan perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi ini diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut, ya. Dan bagi yang belum, dapat bekerjasama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis. Dan perguruan tinggi bekerjasama dengan institusi mitra, ya, dalam bentuk MOU ataupun nota kesepakaman dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dan praktek langsung. Dan sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, bimbingan dari mentor, dan nantinya adalah menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha. Contohnya di satu prodi dia ingin mengambil 1 semester untuk kewirausahaan ini, maka bisa dikonversikan 1 semester itu, ya. Contohnya kalau ini bisa ikut mata kuliah etika bisnis, pengantar manajemen, pemasaran digital, praktek wirausaha, dan berapa SKS itu tergantung dari 2 dosen pembimbing tadi, mengkonversikan berapa SKS dan nanti dia mendapatkan nilai apa di akhir wirausaha tadi, ya. Nah, ini proses program wirausaha yang kita kembangkan. Jadi intinya mahasiswa tinggal mendaftar, ya, kemudian menyusun proposal, kemudian dilakukan penilaian, kemudian ditunjuklah dosen pembimbing dan juga mentor yang tadi dari wirausahawan, kemudian mahasiswa melakukan kewirausahaan ini, kemudian setelah selesai dinilai, dikonversikan mata kuliah apa saja yang sudah bisa diambil, dilakukan assessment, lulus masuk di KHS dan masuk di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Ini alur untuk program kewirausahaan yang kita kembangkan. Nah, mengapa adik-adik mahasiswa kita itu perlu program kewirausahaan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Yang pertama, mahasiswa ini merupakan SDM yang dapat menjadi tulang punggung pembangunan, ya, melalui kemandirian ekonomi bangsa. Ini penting sekali. Jadi program ini sangat diperlukan. Yang kedua, bahwa
mahasiswa ini bagian dari generasi milenial Indonesia tadi, ya. Dengan hanya ternyata dengan dibuktikan IDN Research Institute menunjukkan generasi milenial kita itu 79%, ya. Ini memiliki minat berwirausaha. Jadi ini menunjukkan betul-betul program ini diperlukan untuk generasi-generasi sekarang di generasi milenial. Nah, yang ketiga, minat dan potensi wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa. Nah, juga yang terakhir mendukung kebijakan kita yang sudah kita sosialisasikan selama ini, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini dalam upaya transformasi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik soft skill-nya maupun hard skill-nya. Jadi ini betapa pentingnya ya program ini dilaksanakan. Nah, program kewirausahaan yang untuk mendorong kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah PKMI 2020. Ya, ini tujuannya apa? Program ini adalah program kewirausahaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberikan mahasiswa yang berminat betul terhadap berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan juga terbimbing. Ya, jadi lebih diarahkan sedini mungkin gitu ya untuk program ini. Nah, kemudian yang kedua, ini mendorong para wirausahawan muda tadi, ya calon wirausahawan sukses tadi, ini untuk mengurangi pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Ya. Jadi kita dorong, begitu lulus sarjana jangan sampai nganggur. Kalau dia tidak mau bekerja di bidangnya, ya dia ikut mengembangkan usaha sendiri, usaha mandiri. Nah, implementasi kebijakan ini harus bisa dosen dan mentor tadi harus bisa mendesain. Kalau itu dia 1 semester, dikonversikan mata kuliah apa saja yang bisa diambil, berapa SKS dalam bentuk pembelajaran wirausaha ini. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah KBMI tadi ya, yang merupakan program kemahasiswaan kita di tahun 2020 ini. Jadi program kewirausahaan Kampus Merdeka. Jadi ada workshop kewirausahaan ya, ini kemudian alurnya adalah dia harus melalui registrasi, seleksi, pengumuman, kemudian baru ada pendanaan, ya pendampingan, kemudian monef, ya, kemudian pelatihan pendamping, ya baik dosen maupun praktisi secara online, kemudian ada penugasan, pendampingan dan juga pelaporan secara berkala. Nah, kemudian setelah ini proses semuanya selesai, maka akan mendapatkan anugerah kewirausahaan dan startup summit. Ya, jadi dia boleh mendirikan startup awal, ya. Dan ini akan kita monef 1 tahun setelah mahasiswa tersebut, ya, itu mendapatkan hibah kita. Jadi kita ikuti pantau selama 1 tahun pasca ini. Dan itu nanti akan menjadi indikator kinerja utama perguruan tinggi. Apakah mahasiswa yang mendapatkan hibah dari Kemendikbud itu bisa betul-betul menjadi wirausahawan mandiri? Apakah dia betul-betul bisa mendirikan startup yang nanti berhasil? Nah, ini kalau kita lihat 4 kegiatan unggulan di program kemahasiswaan kita di Kemdikbud, ini adalah di tahun 2020, ini ada 4 kegiatan unggulan. Yang pertama adalah workshop kewirausahaan. Ya, jadi ini ada 7 sesi workshop secara daring. Jadi karena Bapak Ibu ketahui bersama, kita dalam era pandemi COVID ini, semua kegiatan kemahasiswaan tidak dikurangi. Semua dilaksanakan, hanya semuanya diganti dengan pelaksanaan secara daring. Meskipun itu pelatihan kepemimpinan, itu pun kita lakukan secara daring. Tetapi semuanya tetap berjalan. Nah, 7 sesi workshop secara daring ini bersama dengan praktisi kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas berwirausaha mahasiswa Indonesia dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis ini ya. Jadi ini kita laksanakan, sudah berjalan ya mulai Mei dan ini masih juga berlangsung. Nah, kemudian yang kedua, ini kegiatan bisnis manajemen mahasiswa Indonesia. Ini berupa bantuan pengembangan usaha mahasiswa. Jadi kita memberikan bantuan untuk
meningkatkan karakter wirausaha dan menumbuh kembangkan wirausaha baru, ya wirausahaan baru yang kreatif, yang inovatif berbasis ITEP. Nanti ini akan berlangsung sampai akhir tahun 2020. Yang ketiga adalah akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Kita kenal dengan ASMI. Ya, jadi kalau tadi ada KBMI, ini ada ASMI. Ini akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Ini startup bootcamp ini dalam membangun ekosistem startup mahasiswa Indonesia bersama founder, ya, dengan penggiat startup untuk mendorong pengembangan embrio startup digital. Ini juga nanti kita lakukan bulan ini sampai nanti November 2020. Nah, yang terakhir yang merupakan pendampingan kita adalah pendampingan wirausaha mahasiswa Indonesia atau PWMI. Jadi pendampingan usaha mahasiswa peserta kegiatan KBMI dan juga ASMI ini, dua-duanya ini oleh para dosen dan praktisi bisnis dalam proses menjalankan dan mengembangkan usaha. Jadi ini merupakan 4 program prioritas atau program unggulan dari kemahasiswaan untuk mendorong mahasiswa agar bisa mandiri, bisa menjadi wirausahawan, bisa mendirikan startup. Ini goal yang akan kita capai di bidang kemahasiswaan. Dan ini sudah kita mulai. Nah, contoh tahapannya, bagaimana mahasiswa agar bisa ikut di dalam program ini, sederhana sekali, bahwa mahasiswa mengikuti workshop wirausaha. Kemudian dia harus menyusun, mengembangkan proposal wirausaha atau KBMI tadi, boleh mandiri, boleh kelompok. Ya, ini lebih fleksibel. Nah, setelah itu submit, ya, dikirim kepada kita proposal tersebut, kemudian baru dinilai. Ya, proposal KBMI ini kita nilai di Bilmawa, kemudian kita rekognisi mata kuliah oleh prodi atau PT, ini semuanya ada di dalam, harus ada di dalam proposal itu. Nah, setelah nanti proposal itu didanai, ya, maka PT menunjuk dosen pembimbing dan mentor, ya, sebagai pendampingan melekat. Ya. Kemudian setelah itu, ya, proposal disetujui, didanai, ada 2 pembimbing, maka mahasiswa menjalankan usaha dalam 1 sampai dengan 2 semester. Jadi diberi kebebasan mengekspresikan apa yang sudah ditulis di dalam proposal. Kemudian akan tentu saja dilakukan monef, ya, kemudian diminta untuk menyusun laporan wirausaha tadi. Kemudian setelah selesai programnya, 1 semester atau 2 semester, maka dinilai oleh dosen pembimbing, oleh para mentor, kemudian baru dikonversi, ya, berapa mata kuliah selama 1 semester atau 2 semester yang akan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian dikonversi, SKS-nya ada berapa, dilakukan penilaian, kemudian masuk di KHS mahasiswa, kemudian dilaporkan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, mata kuliahnya apa saja, berapa SKS bobotnya, nilainya berapa. Jadi mahasiswa akan mendapatkan konversi nilai. Nah, semua tahapan proses dalam program kewirausahaan mahasiswa Indonesia 2020 ini dilaksanakan secara terintegrasi. Jadi mohon diikuti nanti melalui SIM pkmi.kemdikbud.go.id. Jadi PKMI ini pelaksanaannya di tahun 2020, mulai Juli ini nanti sampai akhir November 2020. Nah, kami harapkan nanti juga ini para mahasiswa aktif, ya, melihat pengumuman-pengumuman kita, karena kita punya kegiatan yang luar biasa banyak. Tidak hanya di kemahasiswaan, tapi juga untuk pembelajaran, ya, untuk penjaminan mutu, itu semuanya ada di dalam link ataupun website kita. Kita harapkan nanti perguruan tinggi, Kaprodi, mahasiswa itu aktif untuk membuka pengumuman kapan dibuka dan ikut aktif berpartisipasi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu program-program yang ada di tempat kita, dan kita sekali lagi terima kasih. Ini kita istilahnya mensupport betul, ya, untuk mahasiswa untuk ikut program kewirausahaan ini. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami laporkan Pak Iwan, karena kami ada kegiatan lain untuk diminta oleh Pak Presiden untuk mempercepat
penyerapan anggaran, maka kami nanti akan segera pamit untuk membahas hal tersebut. Monggo Pak Iwan, kami kembalikan. Baik, baik. Terima kasih Prof. Aris atas materinya sangat luar biasa. Sudah disampaikan oleh Prof. Aris tadi bahwa banyak program-program ke depan yang mesti dilakukan perguruan tinggi untuk mensupport bidang kewirausahaan ini. Nah, selanjutnya karena Prof. Aris waktunya sangat terbatas, saya mohon izin Prof, apakah masih dimungkinkan untuk tanya jawab atau seperti apa Prof? Ya silakan, untuk satu sesi saya kira kami siap Pak Iwan, nanti kalau ada ingin klarifikasi atau saran, masukan atau pertanyaan, mungkin dibuka satu sesi, kami siap untuk menjawab. Baik, terima kasih Prof. Aris. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada peserta partisipan apabila ada pertanyaan yang barangkali ingin disampaikan kepada Prof. Aris. Yeah. Silakan raise hand. Oh, izin Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Oh, Pak Rektor gabung. Silakan. Mohon maaf baru bisa bergabung karena biasa kita barusan melepas jenazah salah satu guru besar kita yang meninggal dunia. Sekarang sudah berangkat jenazahnya untuk dikubur. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Lanjut Pak Iwan. Baik Prof, terima kasih. Pak Rektor baru bisa gabung Prof. Aris karena memang. Terima kasih banyak di turut berduka cita. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Ahmad Husni, kalau ada pertanyaan kepada Prof. Aris, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aris Junaidi yang telah memberikan pencerahan kepada seluruh mahasiswa Universitas Sriwijaya dan juga beberapa mahasiswa dan bahkan dari publik ataupun umum pun mereka bergabung dalam forum webinar ini. Yeah. Jadi saya selaku Ketua Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Sriwijaya terus terang sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya dengan gebrakan-gebrakan dari Dikti ini terkait dengan, dari Dermawa khususnya, terkait dengan program entrepreneurship. Jadi Universitas Sriwijaya sendiri pada tahun ini sebetulnya juga launching program mahasiswa wirausaha sebanyak 168 tim Prof. Jadi ini pendanaan dari Universitas Sriwijaya. Dan dari 168 ini sebetulnya sudah ada peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya. Kita harapkan dengan jenjang kewirausahaan di universitas ini nantinya juga mereka bisa mempunyai suatu pengalaman wirausaha sehingga nantinya ketika ada kompetisi-kompetisi di tingkat nasional pun sudah ada basic wirausaha dari mahasiswa. Nah, yang jadi permasalahan memang Prof. Aris, mengingat dana kewirausahaan ini adalah untuk di tingkat Unsri ini hibah, seringkali tingkat keberhasilan hingga mereka berusaha itu masih sangat rendah. Dalam artian dari 100 tim itu biasanya mereka tidak semuanya berhasil menjadi ataupun selesai dalam program tersebut. Nah, bagaimana sebetulnya kiat-kiat kita bisa meningkatkan atau memotivasi mahasiswa itu supaya tetap bertahan dengan segala permasalahan yang dihadapi. Memang ada salah satu kendala juga dari kami program wirausaha Unsri ini adalah terkait dengan coachingnya, Prof. Apakah Bukti bisa memberikan fasilitas untuk coaching bagi tim kewirausahaan di Unsri? Mengingat meskipun ini sudah mulai dicanangkan untuk kampus Merdeka, ada namanya Entrepreneurs Base Program, kita belum benar-benar bertemu juga dengan seluruh fakultas untuk membicarakan mata kuliah apa saja yang memang bisa dimasukkan dalam poin entrepreneur base. Nah,
kami dalam hal ini meminta saran pendapat dari Prof. Aris bagaimana sebetulnya kita merancang suatu program entrepreneurship base di universitas. Demikian pertanyaan dari saya, Prof. Terima kasih, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Mohon kiranya Prof. Aris bisa menanggapi, Prof. Silakan. Ya, terima kasih Pak Iwan, Pak Saifuddin. Jadi kami menyarankan Pak, karena kita sudah punya program unggulan dan itu kita sudah punya link ataupun narasumber-narasumber yang sudah kita pilih Pak, khususnya untuk mentor-mentor para pebisnis ataupun usahawan yang berhasil, itu memang kita jadikan sebagai partner untuk mentor. Oleh karena itu kami mendorong Pak Saifuddin untuk mahasiswa paling tidak ikut di program kita Pak, sehingga nanti ada, karena nanti setelah hibah itu kita berikan dan mahasiswa ikut di dalam program kita, itu nanti akan kita monef ya 1 tahun berikutnya ya 1 tahun berikutnya, dan itu nanti akan dijadikan IKU nasional untuk semua PT. Berapa persen gitu nanti judulnya di IKU itu berapa persen mahasiswa yang setelah mendapat hibah kita 1 tahun itu menjadi berhasil gitu ya, startupnya berkembang. Jadi kita dorong agar nanti mahasiswa dari Unsri ikut salah satu atau beberapa program kita, kalau bisa didaftar semua ya, supaya nanti program paket-paket ini setelah nanti selesai best practice ini bisa di-sharing ke lingkungan internal. Itu saran kami Pak Iwan dan Pak Saifuddin, dan mudah-mudahan nanti kalau dari Unsri akan mendaftar, nanti kami dikabari supaya kita bisa memantau juga gitu ya, ada berapa yang ikut ya, dan nanti kita sesuaikan. Jadi saya kira itu saran kami, karena memang kita itu dari sisi substansinya, dari praktek pembinaan oleh mentor itu sudah kita susun, dan kita sudah punya narasumber pilihan yang sudah kita tunjuk dan sudah kita SK-kan. Jadi harapannya nanti silakan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Terima kasih Pak Iwan, Pak Saifuddin. Terima kasih Prof atas jawabannya. Insya Allah Unsri berpartisipasi Prof. Ya, Insya Allah sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Ya, siap. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi nih Prof. Mohon izin saya menyampaikan. Silakan. Ini pertanyaannya, apakah boleh mengajukan proposal atas usaha yang sudah berjalan untuk pengembangan usaha tersebut atau ekspansi usaha tersebut dalam program ini? Terima kasih Prof. Itu pertanyaan salah satu. Jadi kita sangat welcome Pak, intinya dia statusnya masih mahasiswa ya. Statusnya masih mahasiswa. Jadi selama dia statusnya masih mahasiswa, Unsri pasti dibolehkan ya. Dia eligible untuk mengikuti 4 kegiatan kita. Jadi nanti proposalnya tinggal nanti adalah sudah ada awal ya, usaha awal yang nanti pengembangan. Jadi itu sangat welcome sekali, dan nanti tinggal intinya di dalam proposal itu adalah pengembangan dari usaha yang sudah ada. Jadi nanti misalnya nanti dia akan dikembangkan dalam 1 semester ke depan itu mau diapakan, itu ya misalnya begitu. Jadi itu tidak menutup kemungkinan. Jadi semuanya dibolehkan. Begitu Pak Iwan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Prof. Aris. Apakah masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oh, adalah satu lagi Prof. Mungkin ini pertanyaan terakhir Prof. Mohon izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Fitriyanti dari FKM Unsri. Ya. Pertanyaannya, Prof, apa saja prinsip-prinsip dan tips untuk para mahasiswa yang lulus PMW agar tetap bisa mempertahankan usaha yang terus berlanjut, bahkan terus berkembang, tidak hanya secara regional tapi juga secara nasional. Itu Prof sementara yang pertanyaan yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk program ini memang pertama keseriusan tentu saja ya, keseriusan mahasiswa, kemudian nanti kalau dia betul-betul mendapatkan mentor yang baik ya tentu saja pasti akan terinspirasi dengan sangat baik. Jadi saya harapannya memang kalau ini ya serius ya, jadi memang
passionnya ke sana, nanti mendapatkan mentor yang baik dan membangun networking, ya, membangun networking agar nanti bisa dipelihara dan bisa betul-betul prospek ya ke depannya. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Intinya kalau dia selalu dilakukan dengan serius, dengan perencanaan yang matang, pasti akan berhasil. Kira-kira itu Pak Iwan. Baik. Jadi, terima kasih Baik, dan saya mohon pamit kalau sudah ya, Prof. Terima kasih. Saya kira Bapak Ibu sekalian cukup pertemuan kita untuk sesi pertama ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Aris yang sudah meluangkan waktunya meskipun beliau sibuk untuk bergabung dengan kita. Saya kira demikian dari kami. Semuanya, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor. Terima kasih Prof. Aris. Terima kasih. Terima kasih Prof. Aris. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Baik, demikian Ibu Anita untuk sesi pertama. Saya kira dicukupkan. Apabila nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa kita rangkum, bisa